Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari Disbun ingin membuka forum tentang penetapan harga TBS dan indeks K. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan para petani dan perwakilan dari PKS. Di sini akan ada kata sambutan dari perwakilan Disbun yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrul. Kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam. Terima kasih atas kehadiran Bapak dari Ibu semua yang mewakilkan dari pihak masing-masing. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa indeks K ini merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan harga TBS yang diterima oleh pihak petani. Karena nilai tersebut mencerminkan proporsi pembagian nilai produk kelapa sawit antara pihak petani dan pihak pengelola, yaitu pihak PKS. Maka, oleh karena itu, proses penetapan indeks K ini perlu dilakukan secara transparan, objektif, dan mempertimbangkan berbagai komponen biaya serta kondisi pasar yang berlaku. Kami berharap melalui diskusi ini dapat diperoleh pemahaman bersama, serta keputusan yang dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara petani sebagai pemasok kelapa sawit dan pihak pabrik sebagai pengelolanya. Untuk itu, marilah kita mengikuti forum diskusi ini dengan semangat musyawarah dan keterbukaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fahrul sebagai perwakilan dari Dinas Perkebunan. Di sini kami akan memulai acara diskusinya, di mana baik acara selanjutnya adalah penyampaian data dari Dinas Perkebunan. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Fahrul. Oke, sebagai bahan diskusi semua, kami telah melampirkan data-data kertas yang ada di atas meja masing-masing. Data tersebut merupakan perhitungan indeks K berdasarkan nilai-nilai aktual yang ada pada saat bulan sebelumnya dari pihak PKS yang ada di lingkup daerah ini. Maka mohon dicermati dari kedua belah pihak, apakah ada dari kedua belah pihak yang ingin menginterupsi datanya atau ingin bertanya atau mengkritik data tersebut, apakah memang sesuai dan tidaknya oleh aktual data yang ada. Kesempatan untuk kritik dipersilakan sekarang. Baik, silakan dari perwakilan PKS. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada Dinas Perkebunan yang mempersilakan kami dari perwakilan Asosiasi Petani. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan keberatan mengenai harga yang telah ditetapkan. Sebagaimana data yang terlampir yaitu dengan indeks K sekitar 60%. Nah, kami sebagai Asosiasi Petani merasa keberatan dikarenakan hal tersebut mendapat harga TBS itu rendah. Karena kami sebagai petani ini memiliki beberapa skema, di mana kami ini bukan langsung, tidak hanya langsung ke PKS, bahkan kami ada skema lain yaitu ke Tengkulak dan lainnya. Itu justru akan menekan harga yang sampai kepada kami. Tentunya kami akan menuntut harga tertinggi untuk mensejahterakan petani kami. Jadi dari pihak Asosiasi Petani ini memiliki keberatan harga TBS yang rendah karena tidak sesuai dan meminta untuk harga yang setinggi-tingginya karena harga yang didapat dari petani itu terpotong melalui beberapa skema begitu. Jadi petani meminta untuk harga berapa? Sebesar berapa? 4.000 per kilo. Jadi dari pihak petani meminta sebesar 4.000 per kilonya. Jadi dari pihak Baik, di sini saya akan menjawab. Sebenarnya untuk petani minta harga 4.000 itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada beberapa yang harus dihitung. Contohnya kayak ada pajak pungutan ekspor, biaya pemasaran, terus ada biaya pengangkutan ke pelabuhan, kemudian ada persenan rendemen dari TBS tersebut, kemudian ada biaya pengolahan. Jadi untuk kemungkinan harga TBS kalian itu 4.000 itu nggak bisa karena ada beberapa hal yang harus dilakukan lagi. Jadi seperti itu. Baik, dari tanggapan pihak PKS terhadap Asosiasi Petani yang meminta di mana harga TBS-nya itu di sekitar 4.000 per kilo.
Namun dari pihak PKS tidak bisa menyanggupi karena ada beberapa hal seperti dari pajak ekspor maupun impor, selanjutnya dari biaya pengangkutan ke pelabuhan serta dari persenan rendemen. Saya juga menanggapi kenapa kami meminta 4.000, karena kami kan juga ada beberapa skema, yaitu melalui tengkulak itu kan. Nah, tengkulak itu kan ke PKS juga membutuhkan transportasi, jadi transportasi juga membutuhkan biaya, sehingga kami mematok harga bisa sampai 4.000. Boleh. Sebenarnya untuk masalah tengkulak ini ya bukan tanggung jawab dari PKS ya. Dan juga ada beberapa kasus tentang transportasi dari tengkulak ke PKS itu memakan waktu yang agak lama kan. Jadi kadang itu BJR yang kalian berikan itu turun, dan juga kadang ada yang beberapa kami terima itu buahnya masih belum terlalu matang atau rendemennya masih kurang. Jadi itu yang menyebabkan harga yang kami pakai itu menjadi serendah ini. Tadi menyinggung mengenai kualitas buahnya ya. Kalau kita lihat dari data yang Anda berikan kepada kami, itu ada beberapa data di mana di tanggal 18 Februari itu buah mentah kami berada di angka tertinggi di 18%, karena catatan lapangannya itu masa panik harvest, yaitu petani panen buah muda karena harga puncak. Ini betul ada kenaikan buah mentah di tanggal tersebut. Kenapa itu bisa terjadi kan? Karena ada kepanikan di petani karena ketidakpastian harga yang kalian buat. Karena di data di hari sebelumnya itu terjadi beberapa permasalahan yang kalian lakukan, yaitu boiler pecah, krisis, dan masa pemulihannya. Itu meningkatkan buah busuk atau lewat matang, sehingga kami para petani ini bagaimana tidak memanen buah mentah. Bahkan kalian juga memberikan pelayanan kepada kami, sehingga buah kami ini sampai kepada PKS ini menjadi busuk gitu, karena menumpuk gitu kan, karena proses yang ada di lapangan kalian itu terganggu oleh masalah-masalah tersebut. Nah, masalah tersebut kalian limpahkan kepada kami, jadi kami juga merasa keberatan terhadap masalah-masalah tersebut gitu. Bisa juga dilihatkan pada data kalian yang di 11 Februari di catatan peristiwanya itu boiler pecah kan, itu totalnya itu sampai 845 ya. Ini sangat tinggi, dan kami petani juga tidak mewajibkan kami untuk menanggung itu kan, seperti itu. Jadi posisi buahnya sudah dipanen dan kesalahan dari PKS adalah boiler pecah dan buah kami menumpuk sehingga meningkatkan buah busuk atau lewat matang di PKS. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapannya PKS? Izin juga menambahkan dari kami ya, Asosiasi Petani, dari tanggal 18 Februari sampai dengan 28 Februari di data tingkat buahnya ini, kami di sini menunjukkan angka yang konsisten, bahkan lebih baik gitu. Karena angka tertinggi itu hanya terjadi di 18 Februari. Di hari berikutnya itu kami mendapatkan angka yang baik dan cukup normal. Baik, jadi terkait boiler
pecah di perusahaan kami, sebenarnya itu namanya musibah, kita nggak tahu kan. Jadi petani melihat nilai di situ sangat tinggi yang membuat petani jadi keberatan. Jadi untuk solusi dari kami, kita cari nilai yang cocok, nilai yang bisa jadi penengah lah, yang petani terima dan perusahaan terima. Jadi begitu aja solusi kita supaya petani nggak keberatan karena nilainya terlalu tinggi. Bagaimana petani? Terima kasih atas penawaran yang diberikan oleh PKS. Ternyata kalian mengakui bahwa ini kesalahan dan murni kesalahan. Di mana ada 3 data 3 hari berturut-turut belum mendapatkan data tertinggi. Berarti dalam hal ini penyelesaiannya kalian akan menentukan nilai gitu ya, yang bisa disepakati kita bersama. Nah, kami kembalikan ke Disbun, kira-kira berapa harga yang bisa kami dapat gitu. Baik, dari diskusi yang terkait tentang 3 hari tentang permasalahan tentang PKS yang tidak beroperasi, kita dapat ambil benang merahnya bahwa kejadian ini bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa nilai indeks K ini masih bisa untuk dinaikkan lagi. Oke, itu dari diskusi sendiri. Oke, lanjut. Dari PKS. Apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Petani akan memberikan harga pasti yang diinginkan oleh petani, bisa langsung dibicarakan Atau tetap dengan 4.000 per kilo itu tadi? Kan harga ini video ya. Berdasarkan harga sekarang yaitu 2.100 dari perhitungannya untuk harga TPS. Berarti dari perubahan dari indeks K nanti maka harganya bisa ada naik. Maka dari itu selanjutnya masih ada yang ingin dikritisi diskusi dari data ini. Ada petani ingin atau dari PKS sendiri. Izin menanggapi. Ya, silakan. Untuk masalah tadi memang masalah dari kami yaitu kerusakan, tetapi kami juga tidak bisa memberikan semena-mena dengan harga yang setinggi 4.000 itu karena kami juga di sini sedang mengalami krisis, yaitu kerusakan alat kami. Nah, pasti dalam kerusakan itu kami juga membutuhkan biaya restorasi dan juga pemulihan. Jika kami mengikuti skema dari para petani yaitu menetapkan harga sebesar 4.000. Nah, di situ akan terjadi masalah pada keuangan pada pabrik kami. Jadi kami juga tidak bisa menaikkan harga setinggi yang bisa kalian berikan. Jadi kami akan memberikan harga yang dapat kita sepakati bersama. Namun itu juga tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke. Ya, apakah setuju dengan tawaran yang telah didiskusikan oleh PKS? Terima kasih atas tanggapannya dari pihak PKS. Mungkin bisa kita tengahnya aja ya. Mungkin kami dari pihak petani juga ingin mengiyakan untuk pihak dari PKS mengelola lagi berapa sih harga atau indeks K yang harus ditetapkan ini dengan permasalahan yang kita bahas sebelumnya. Itu aja. Oke, dari topik ini nanti dari pihak Disbun akan diskusi terkait permasalahan dari PKS. Oke, selanjutnya ada topik yang ingin dibahas lagi. Dari pihak PKS atau pihak petani yang masih jalan dari data-data yang nanti. baik. Terima kasih. Baik. Untuk para petani yang meminta harga 4.000 mungkin nggak bisa karena petani sendiri itu berdasarkan data sering memberikan kami buah yang mentah, yang mekar. Sementara
aturan dari pemerintah adalah 0% buah mentah. Jadi karena kalian memberikan buah yang mentah, maka rendemen itu akan turun. Jadi harganya itu nggak bisa berapa ribu, karena rendemen sendiri ini kan kandungan minyak dalam TBS. Apabila buah mentah itu lebih banyak airnya dibanding minyaknya, seperti itu. Cukup? Bagaimana tanggapannya tadi? Silakan boleh Ibu menambahkan. Ibu menambahkan, jadi kenapa kami bilang rendemen itu harus 0%? Sebenarnya semua itu sudah diatur di dalam undang-undang. Dan undang-undang itu sebenarnya sebagai acuan kami. Kenapa kami meminta petani memberikan TBS itu yang buah masak, bukan buah mentah? Karena itu semua sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 1, bahwa di poin yang pertama, tandan itu buah mentahnya persenannya harus 0%, dan buah matangnya paling sedikit 95%, dan lewat pasarnya itu 5%. Jadi apabila kalian memberikan buah mentah lewat dari 0%, berarti bisa sebagai pertimbangan kami memberikan kepada kalian harga itu rendah, karena kesalahan yang kalian lakukan sendiri. Baik, dari perwakilan petani, adakah tanggapan? Iya. Tadi kan dari pihak PKS memutuskan bahwa ketentuan buah mentah itu kan 0% kan. Tetapi dilihat dari data ini di tanggal 2 Februari ada 6%. Ya kan? Dan kami pun perlu tahu kayak transparansi parameter sortiran yang disaksikan petani. Kami perlu juga kayak tentuannya itu kayak mana matangnya. Kan nggak mungkin juga buah memang mentah yang hijau kami panen untuk diantarkan ke PKS. Sudah? Bagaimana tanggapannya? Jawab ya. Jadi sebenarnya petani ini kan seharusnya ada asosiasi pembinaan tentang kriteria buah matang kelapa sawit. Jadi sebelum panen itu petani seharusnya sudah tahu nih buah mana yang bisa dipanen untuk dikirim ke PKS. Jadi walaupun petani ini nggak tahu berapa persenan rendemen TCPO-nya, setidaknya kalian ini udah karena udah ada asosiasi pembinaan, jadi kalian udah tahu kriteria buah matang sawit itu seperti apa. Bagaimana? Dikirim. Yang mungkin yang petani inginkan adalah transparansi. Apakah benar seperti itu persenannya buah mentahnya? Dan bagaimana kondisi lapangan yang memang petani melakukan merasakan saat memanen, apakah merasa memanen buah mentah seperti itu? Bagaimana tanggapannya petani? Silakan dari petani tanggapannya. Baik, kami menanggapi dari PKS, karena kan kami juga jadi kami tidak setuju dengan pernyataan dari PKS, karena kami sebagai petani ya udah sering memanen, jadi sudah tahu mana buah yang sudah matang, mana yang belum. Jadi sudah tahu lah yang mana yang harus dipanen. Jadi kami tidak setuju dengan pernyataan dari PKS. Apakah persenan buah mentah yang diterima sangat besar dari kami? Wah, izin menanggapi. Tadi Ibu bilang itu tadi petani pasti tahu kan yang mana buah matang, yang mana buah mentah kan. Nah, di sini tapi di data yang kami terima di tanggal 15 Februari aja ada 12%
rendemen buah mentah yang kami terima di PKS kami. Nah, puncaknya itu malah di tanggal 18 Februari ada sampai 18%. Nah, sedangkan standar kita adalah 95% buah matang. Ya, itu kayak mana? Jadi menjawab dari ingat tadi bilang kayak di tanggal 15 Februari itu 12% buah mentah. Namun melonjaknya di tanggal 18, di mana 18%. Petani terpaksa memanen buah dengan tingkat kematangan minimal atau mengkal untuk mengantisipasi antrian panjang di pabrik yang terjadi pada tanggal 11, 12, 13 Februari yang dikarenakan boiler pecah. Jadi petani itu memanen buah mengkal itu karena mengantisipasi akan terjadinya hal itu lagi. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapannya dari pihak PKS? Baik, di sini saya akan menanggapi terkait tadi masalah boiler pecah. Itu sebenarnya kemungkinan boiler bakal pecah lagi hampir gak bakal terjadi lagi lah. Soalnya baru saja diperbaiki kan, karena baru. Jadi itu nggak bisa disalahkan ke boiler lagi. Jadi disalahkan langsung. Iya, bisa saja petani juga salah karena gara-gara harga tinggi kalian tuh pada panen massal gitu, nggak tahu sampai bahkan buah mentah itu numpuk di perusahaan. Baik, saat itu izin menengahi aja. Dari PKS, tolong jelaskan di mana buah matang yang kalian inginkan. Jadi biar gak beda persepsi orang ini yang matang yang mana, yang lain maksud matang yang mana. Soalnya mereka mengklaim tadi bahwasanya mereka sudah tahu apa yang mau dipanen, bagaimana, dan kalian mengatakan petani juga udah tahu. Tapi tetap hasilnya tetap ada yang mengkal. Coba dari kalian jelaskan bagaimana yang matang, yang mana kalian Di sini saya izin meluruskan lagi. Mau apapun masalah yang kami hadapi terkait PKS itu sedang mengalami masalah, kami tidak menghalalkan untuk kalian memanen buah mentah juga, karena itu bakalan merugikan buat PKS juga. Nah, untuk buah mentah, buah masak yang kami inginkan itu dengan rendemen itu tuh minimal 20-30%. Dan untuk kriteria di lapangan itu seharusnya udah pernah disosialisasikan bahwa buah matang itu tuh buah yang sudah memiliki brondolan 3-5 brondolan. Baik, Bagaimana itu? dari PKS begini, mungkin memang dari petani itu kekurangan dari alat untuk mengetes apakah ini berapa OMR-nya atau rendemennya sudah sesuai. Nah, mungkin yang ingin PKS tanyakan lagi, apakah benar petani sudah memanen dengan SOP yang sesuai dengan yang sudah diasosiasikan sebelumnya? Mungkin kenaikan buah mentah pada tanggal 18 Februari ini dilihat pada catatannya yaitu panen harvest, karena petani panen muda, karena harganya sedang puncak. Ini dilakukan oleh petani karena kami ini takut harganya itu bakal dijatuhkan sepihak oleh pihak PKS, karena boilernya kan udah bagus nih, diperbaiki. Jadi kami takut tiba-tiba kalian menurunkan harga PKS-nya secara sepihak. Jadi petani sudah mengakui bahwa sudah melakukan kesalahan dengan memanen mentah. Ya, kami mengakui karena catatannya itu seperti itu. Bagaimana tanggapannya PKS? Pokoknya kalau dari petani ini kan masalahnya dari memanen buah mentah, lalu ya itu dari panen harvest kan. Nah, kesalahan dari PKS itu ya dari boiler rusak. Jadi sama-sama memberikan kerugian masing-masing gitu. Jadi 4.000 ini bisa kita turunkan atau kita mungkin ini memang sudah ya mungkin ini sudah bagian diskon untuk menentukan harga. Jadi tidak mungkin mendapatkan harga 4.000 per kilo dan juga tidak mungkin mendapatkan harga
1.000 per kilo. Berarti nanti dalam hari ini berarti nanti Abi kan permintaan mereka itu mintanya naik harganya soalnya 4.000 dengan alasan pertama transportasi dan tengkulak, kedua akibat dari ada kejadian peristiwa boiler pecah. Nah, tapi dari pihak PKS melampirkan satu pertanggungjawaban yaitu dari pihak petani itu. Terima kasih. Ini adalah hasil diskusi dari Asosiasi Petani yang menginginkan harga 4.000 per kilo yang disebabkan karena PKS mengalami kerusakan boiler pecah yang menyebabkan banyaknya buah busuk karena menumpuk. Selanjutnya adalah setelah masalah boiler pecah ini, petani melakukan panic harvest. Satu lagi kesimpulan dari pihak PKS yaitu tidak menyetujui permintaan dari petani meminta harga TBS di harga 4.000 per kilo dikarenakan dari pihak petani sering memberikan atau mengirim buah yang belum matang karena dari pihak pemerintah juga sudah menegaskan dari persenan buah matang itu seharusnya di harga di persenan 0% sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2004 di pasal 21. Baik, ini untuk tadi kesimpulan dari pihak petani dan pihak PKS. Maka dari itu penjelasannya kami mohon waktu untuk diskusi sebentar. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari forum diskusi pada hari ini yang dimana tidak bisa menetapkan permintaan dari petani dengan harga TBS sebesar 4.000 per kilogram dan juga permintaan dari PKS yang menetapkan harga 1.000 per kilogram dikarenakan dari kedua belah pihak mempunyai argumen yang lemah dan kita mengikuti harga awal yaitu sebesar Rp2.132 per kilogram. Baik, dari pihak petani, apakah setuju? Ya, itu kan tadi kan petani berharap 4.000. Kalau memang itu yang sudah ditentukan, ya setuju. Baik, setuju ya. Gimana dari pihak PKS, setuju? Setuju. Baik. Dah harga tetapnya sebesar Rp2.132 per kilogram. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak petani dan para PKS. Semoga kerjasama kalian tetap bekerja sama dengan baik dan kami dari Dinas Perkebunan siap mendampingi kalian. Kurang lebihnya kami dari Dinas Perkebunan mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.